Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dengan online, khususnya via Zoom, untuk berdiskusi tentang studi fatwa ekonomi Islam. Jadi diskusi kita hari ini memang dikhususkan untuk fatwa ekonomi Islam. Jadi kalau minggu lalu kita sudah sedikit memaparkan terkait fatwa, kalau diskusi kita hari ini lebih pada bagaimana fatwa dari ekonomi Islam, khususnya pada fatwa DSN MUI. Saya persilakan kepada pemakalah. Di sini sudah ada Muhammad Raisul Amin, kemudian ada Ali Fikri, dan juga ada Arleani Firizki R. Ya, saya persilakan. Nanti setelah presentasi kita akan melanjutkan diskusi secara mendalam. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri bersama teman-teman kelompok makalah saya. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Raisul Amin, kemudian yang kedua ada saudara Muhammad Ali Fikri, kemudian yang ketiga ada saudari Arleani Firizki Manadi. Nah, untuk pembahasan kelompok kami yaitu tentang tinjauan umum tentang fatwa ekonomi syariah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu metode dan instrumen fatwa akan dibacakan oleh saudari Arleani Firizki Manadi. Baik, terima kasih Saudara Rais. Saya akan menjelaskan tentang metode penetapan fatwa. Jadi dalam metode penetapan fatwa ini, DSN MUI mengikuti kepada pedoman atau panduan yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa MUI berdasarkan Fatwa MUI nomor 596 MUI tahun 1997. Nah, pada metode penetapan fatwa ini melalui 3 pendekatan, yaitu pertama pendekatan qot'i, nas qot'i, yang kedua pendekatan qauli, dan yang ketiga pendekatan manhaj. Pendekatan qot'i ini dilakukan dengan berpegangan kepada Al-Quran ataupun hadis untuk sesuatu masalah, apabila masalah yang ditetapkan ini terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis secara jelas. Nah, sedangkan apabila tidak terdapat dalam Al-Quran atau hadis, maka penjawab dilakukan dengan pendekatan qot'i atau manhaj. Nah, tahap yang selanjutnya ini pendekatan qauli, yaitu proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para mazhab, yang kemudian dalam pendekatan ini beberapa pendapat mazhab itu diperbandingkan mana yang paling kuat. Nah, kemudian masuk ke pendekatan manhaji ini. Dalam pendekatan manhaji ini, proses penetapan fatwanya sudah terbentuk karena adanya perbedaan pendapat mazhab di sini, dan dipilih pendapat mana yang paling kuat. Kemudian, materi selanjutnya, instrumen fatwa. Instrumen fatwa ini diatur dalam pasal 2 Pedoman Penetapan Fatwa pada dasar-dasar penetapan fatwa, yaitu yang pertama, setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas kitabullah dan sunnah Rasul yang mu'tabaroh, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat. Kemudian, jika tidak terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasul, ketentuan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma.
kias yang mu'tabaroh, dan dalil-dalil hukum yang lain seperti istishan, marsalah mursalah, atau syadu jariah. Kemudian sebelum pengambilan keputusan, fatwa hendaknya ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Kemudian pandangan tentang tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya ini dipertimbangkan. Nah, instrumen fatwa sendiri ini yaitu Al-Quran, hadis, ijma, semua itu termasuk ke dalam instrumen fatwa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Arleani yang telah memaparkan materi tentang metode penetapan fatwa dan instrumen fatwa. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu tentang parameter atau dawabit dalam memberikan fatwa. Itu akan saya bacakan sendiri. Yaitu ketika kita berbicara tentang dawabit, maka dawabit ini sebenarnya adalah kriteria dalam memberikan fatwa. Kita tidak akan bisa terlepas dari bahasan kriteria antara orang yang menerbitkan fatwa atau kondisi bagaimana fatwa itu diterbitkan. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita membahas tentang fatwanya, kita akan membahas tentang muftinya, gitu, orang yang membuat fatwa. Nah, kalau orang yang membuat fatwa ini, seperti pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, itu disebut dengan mufti, gitu. Nah, baik buruknya kualitas mufti fatwa ini bergantung kepada kualitas dan peran mufti dalam menerapkan fatwa. Nah, untuk menerbitkan fatwa, dalam memberikan fatwa, mufti tidak bisa orang yang sembarangan saja, gitu. Mufti itu emang harus ada orang-orang yang memenuhi kriteria tertentu. Di sini dalam makalah saya membaginya menjadi 4 kriteria yang harus dimiliki mufti dalam memberikan fatwa. Yang pertama itu ada syarat umum, ia harus seorang yang mukallaf atau bisa dikatakan seseorang yang dewasa, gitu, dan sempurna akalnya, gitu. Orang yang tidak sempurna akalnya tidak disarankan untuk menjadi mufti atau tidak bisalah untuk menerbitkan fatwa. Kemudian yang kedua ada syarat keilmuan. Selain mufti ini adalah seseorang yang telah dewasa dan sempurna akalnya, gitu, mufti ini juga harus mempunyai keilmuan yang benar, yang menyatakan kualitasnya sebagai seorang mufti, gitu. Nah, di sini ilmu yang harus dikuasai oleh mufti itu bisa seperti pengetahuan bahasa, karena misalkan dalam menerbitkan fatwa ini cenderung kepada bahasa Arab, maka sebaiknya mufti ini harus bisa berbahasa Arab. Kemudian selain itu, karena dasar-dasar hukum yang akan diambil nantinya adalah seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, maka si mufti ini juga harusnya bisa harus mempunyai pengetahuan juga seputar Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma, dan ilmu usul fikih dan tujuan hukum atau maqasidus syariah. Nah, di dalam pengetahuan tentang Al-Quran ini tidak hanya sebatas pandai membaca atau misalkan sebatas pandai untuk menerjemahkan, tetapi harus bisa juga menafsirkan ataupun mencari asbabul wurud dari suatu ayat tersebut. Kemudian selain itu ada lagi syarat-syarat kepribadian. Nah, inilah yang harus dipunyai oleh seorang mufti. Mufti itu yaitu adil, dapat dipercaya, dan mempunyai moralitas. Nah, syarat ini emang harus dimiliki oleh seorang mufti karena bagaimanapun juga mufti ini akan menjadi panutan di masyarakat, gitu. Nah, karena kalau saja panutannya tidak memiliki sikap yang adil atau dapat dipercaya, maka bagaimana pula dengan fatwa yang dikeluarkannya, apakah bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Nah, kemudian selanjutnya syarat pelengkap. Yang keempat, syarat pelengkap, si mufti ini harus mempunyai keteguhan niat, jiwanya tenang, atau hasil fatwanya yang akan dikeluarkan nanti itu tidak menimbulkan kontroversi di tengah umat. Nah, selanjutnya, selain kriteria yang harus ada pada seorang mufti, ada juga beberapa alasan diterbitkannya fatwa. Nah, saya mengutip ini dari surat keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor 596 tahun 1997, yang mana konsideran surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa fatwa itu bisa diterbitkan apabila yang pertama, adanya persoalan-persoalan baru sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan di segala bidang kehidupan. Kemudian yang kedua, meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam Indonesia sehingga menimbulkan keinsafan bahwa persoalan-persoalan baru tersebut harus dicarikan pemecahannya menurut hukum Islam. Kemudian yang ketiga, didasari bahwa terhadap persoalan-persoalan baru tersebut bisa saja sudah ada pengaturannya atau memang belum ada pengaturannya menurut hukum Islam. Kemudian yang keempat,
Kalaupun pengaturannya sudah ada, penelaahannya hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja. Kemudian yang kelima, harus ada jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan ajaran Islam melalui fatwa, dan harus dihilangkan hambatan-hambatan dalam pemberian fatwa. Kemudian dalam konteks di Indonesia, itu lembaga yang paling kompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah sosial keagamaan ini adalah MUI. MUI berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya dalam memberikan solusi dan jawaban persoalan keagamaan. Kemudian pedoman pemberian fatwa diperlukan untuk menghindari adanya perbedaan penjawaban keagamaan mengenai suatu persoalan yang sama. Mungkin hanya sekian materi yang dari parameter atau dawabit dalam memberikan fatwa. Selanjutnya yaitu etika mengeluarkan fatwa. Nah, fatwa di sini menempati kedudukan penting dalam masyarakat Islam. Untuk itulah para ulama menyusun seperangkat etika bagi mereka yang memberi fatwa. Nah, di sini literatur klasik menyebut dengan istilah adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Adab fatwa dan adab pemberi fatwa dan adab orang yang meminta fatwa. Kode etik ini dibuat sampai terinci, seperti cara menuliskan fatwa di lembaran kertas, tidak boleh berganti pena, memulai dengan kalimat basmalah, mengakhiri dengan kalimat wallah alhamdulillah, kemudian menulis nama mufti dan seterusnya. Selain hal-hal teknis, kode etik juga mengatur cara mufti menjawab. Misalnya, berbeda dengan masa sekarang yang banyak meminta penjelasan dalil dengan detail, kode etik justru menyarankan untuk menjawab singkat dan jelas dengan kalimat, iya hukumnya mubah atau haram, benar atau salah. Salah satu dalil yang dalam kode etik ini, kolal berkata Al-Saimari dalam Al-Khatib, yang artinya jika seseorang berkata saya lebih jujur ketimbang Nabi Muhammad, atau salat itu cuma permainan, atau ucapan sejenis yang berupa penistaan agama, maka seorang mufti tidak seharusnya terburu-buru mengeluarkan fatwa darah orang ini halal atau orang ini harus dibunuh. Sebaiknya mufti ini berkata, jika ucapan semacam itu sudah terverifikasi dan terkonfirmasi, maka penguasa harus meminta orang tersebut bertaubat. Jika ia bertaubat atau meminta maaf, maka itu harus diterima. Tetapi kalau ia tidak mau bertaubat atau meminta maaf, maka penguasa dapat melakukan tindakan. Nah, demikian dalil yang saya ambil juga. Nah, mungkin materi untuk etika dalam memberikan fatwa hanya segitu. Yaitu yang seperti yang saya sebutkan tadi dalam penulisannya gitu, dan dalam mengambil keputusannya, bahwa mufti ini tidak boleh orang yang gampang emosi dan atau menyampaikan apa-apa gitu yang misalkan langsung untuk mengkafirkan seseorang atau apapun, tapi mufti harus menggali hukum-hukum apabila emang ditemukan sesuatu permasalahan-permasalahan sosial mengenai keagamaan. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu perbedaan antara fatwa, opini, pernyataan kesesuaian syariah, pernyataan keselarasan, dan pendapat dalam konteks keindonesiaan akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Ali Fikri. Pada saudara dipersilakan. Baik, terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara fatwa, opini, pernyataan kesesuaian syariah, dan pernyataan keselarasan syariah. Dalam hal ini, fatwa itu dalam DSN MUI yaitu merupakan suatu jawaban atas persoalan atau pertanyaan seseorang yang ingin mendapatkan kejelasan hukum mengenai suatu persoalan. Yang mana dalam hal ini yang berhak menetapkan sebuah fatwa adalah DSN MUI. Itu kalau fatwa. Nah, sedangkan opini secara garis besar dapat kita pahamin itu merupakan pikiran atau pandangan seorang terhadap suatu hal. Nah, kan dalam konteks ini merupakan opini syariah, yaitu merupakan pendapat seseorang yang dilontarkan oleh siapa saja, tidak diharuskan dari DSN MUI atau siapapun, boleh dari ahli atau dari siapapun. Itu misal
suatu pendapat terhadap sesuatu. Misalkan dalam hal ini pendapat Dewan Pengawas Syariah untuk memberi opini atau pendapat mengenai suatu pada transaksi akad syariah. Itu kalau opini syariah. Nah, selanjutnya pernyataan kesesuaian syariah itu masuk dalam kategori opini syariah. Karena di situ pernyataan kesesuaian syariah itu mengacu pada fatwa. Karena kalau misalkan kayak DPS itu, Dewan Pengawas Syariah itu beropini untuk memberikan opini terhadap kesesuaian transaksi yang ada pada akad syariah, karena itu mengacu kepada fatwa DSN MUI. Fatwanya itu sudah ada. Sedangkan pernyataan keselarasan syariah itu tidak mengacu kepada fatwa, karena fatwa tersebut belum ada terkait produk sesuatu yang ada di perbankan syariah. Gitu untuk perbedaan fatwa, opini, dan kesesuaian syariah. Dapat kita lihat juga di pasal 1 angka 2 ADRT DSN MUI. Di situ dijelaskan pernyataan keselarasan syariah menurut pasal angka 2 ADRT DSN MUI yang menyatakan yang diterbitkan DSN MUI sebelum ditetapkan fatwa terkait kepada otoritas lembaga keuangan syariah atau lembaga perekonomian syariah yang menyatakan bahwa akad produk atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu tentang keselarasan syariah dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 2 ADRT DSN MUI. Nah, sedangkan untuk opini syariah, sedangkan untuk kesesuaian syariah itu dapat kita lihat dalam pasal 1 angka 9 ADRT DSN MUI, yaitu pernyataan yang diterbitkan DSN MUI kepada otoritas lembaga keuangan syariah ataupun lembaga bisnis syariah atau lembaga perekonomian syariah yang menyatakan bahwa akad produk atau kegiatan lembaga tersebut telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Itu terkait tentang pernyataan kesesuaian syariah. Contohnya misalkan kesesuaian syariah terhadap suatu efek syariah yang menyatakan bahwa efek tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pernyataan kesesuaian syariah ini berdasarkan dengan fatwa yang ada di DSN MUI. Mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait fatwa, opini, dan pernyataan kesesuaian syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin waktu dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ali Fikri. Untuk pemaparan makalah, hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kemudian selanjutnya kami kembalikan waktunya kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih atas paparan makalahnya. Kemudian kita akan melanjutkan diskusi. Jadi kemungkinan akan berulang, tetapi butuh pemahaman lebih luas lagi untuk akan saya berikan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini bersifatnya luas ya, tidak hanya menjawab gitu. Jadi terkait fatwa ya, fatwa khususnya adalah fatwa DSN MUI, karena kita akan fokus sekali lagi untuk mengkaji fatwa ekonomi Islam. Dari organisasinya ya, dari segi organisasinya sudah di awal sudah disebutkan posisi dari MUI itu sendiri. Nah, kita berbeda memang posisi organisasi dari MUI ini ataupun otoritas fatwa di Indonesia ini sangat berbeda dengan negara-negara lain. Ya, negara-negara lain khususnya fatwa ekonomi Islamnya atau ekonomi syariahnya ini memang berada di posisi berada di dalam pemerintahan. Jadi fatwa ini menjadi aturan secara legal kayak gitu. Nah, berbeda dari fatwa DSN MUI ini memang sifatnya yaitu independen. Dampak dari keindependenan dari fatwa DSN MUI ini yaitu tidak mengikatnya fatwa tersebut gitu.
Nah, tetapi fenomena yang terjadi meskipun fatwa ini adalah tidak mengikat secara hukum, maksudnya adalah tidak menjadi kewajiban ya semua orang untuk patuh terhadap fatwa itu gitu. Tetapi khusus pada kasus ekonomi Islam, pada transaksi-transaksi di lembaga keuangan syariah ini, fatwa bukan sudah tidak menjadi hanya peraturan aja, tetapi fatwa memiliki peran penting atau bahkan pantas kita sebut sebagai pelopor gitu ketika ada sebuah transaksi, fatwa yang akan pertama kali ada. Lalu kemudian nanti akan disusul oleh POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, PBI, Peraturan Bank Indonesia, karena kita di lembaga keuangan syariah, itu seperti itu. Nah, menurut pemakalah gitu, dalam hal tersebut, bagaimana terkait kenapa sampai terjadi hal demikian? Silakan. Mohon maaf Bu, bisa diulang lagi Bu? Oke, jadi pertanyaannya adalah yang tadi pemaparan panjang itu ya. Saya butuh pendapat pemakalah bagaimana kekuatan hukum dari fatwa DSN MUI dengan yang tadi sudah dijelaskan kondisinya gitu, kondisi empirik ya, realitas empiriknya di Indonesia. Silakan. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang mengenai kedudukan hukum dari fatwa MUI sendiri. Nah, kalau di Indonesia itu memang fatwa MUI memang tidak bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan, karena bagaimanapun juga dalam eh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, memang di sana 7 poin yang dikatakan yang termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan memang tidak ada fatwa gitu. Hanya saja fatwa ini memang seringkali dijadikan sebagai sumber hukum material dalam menetapkan suatu aturan. Bahkan seringkali fatwa ini digunakan sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, semisalnya seperti dalam undang-undang, saya masih ingat ketika dulu Departemen Agama pernah meminta kepada MUI untuk menerbitkan fatwa wakaf uang. Nah, ketika DSN MUI menerbitkan fatwa wakaf uang, kemudian lalu ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang dimana di sana harta benda wakaf dapat dikatakan salah satunya wakaf uang. Nah, begitu juga dalam hal-hal yang lainnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mana di sana terdapat di dalamnya itu ada beberapa akad yang memang sudah ada di dalam fatwa DSN MUI gitu. Dan ketentuan yang akad yang di dalam undang-undang itu pun disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN MUI. Nah, jadi dari keterangan ini, dari kasus dari pernyataan saya barusan, dapat saya katakan bahwasanya sebenarnya fatwa ini bukan sebuah hukum positif, tapi sebuah dasar hukum dalam positivisasi suatu ketentuan prinsip syariah gitu. Prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan fatwa diadopsi oleh undang-undang, kemudian dibentuklah undang-undang itu. Jadi apabila dikatakan bahwasanya fatwa ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan, tentu tidak. Nah, fatwa ini lebih dapat dikatakan sebagai nilai-nilai syariah yang hadir di masyarakat sebagai hasil pemikiran dari para ulama. Mungkin jawaban saya hanya sekian. Ada barangkali teman-teman yang lain mau menambahkan. Oke, silakan. Bagi ada yang mau menambahkan? Oke, jadi untuk hal tersebut perlu juga kita ketahui bahwa
fatwa DSN MUI ini memang ada juga diamanati juga oleh undang-undang. Jadi memang secara fatwanya ini memang, ya tidak mengikat. Tetapi kenapa sih fatwa DSN MUI ini menjadi sangat mengikat? Mau di enggak, posisi fatwa DSN MUI ini, ya sangat kuat gitu. Bahkan, ya sangat mengikat, bahkan isi dari peraturan otoritas jasa keuangan ini biasanya tuh disesuaikan dengan fatwa. Jadi belum saya temukan, antara peraturan otoritas jasa keuangan misalnya dengan fatwa itu berhadapan langsung. Maksud berhadapan langsung adalah, bentrok atau benturan, kayak gitu. Nah, itu, perlu diketahui jika kita lihat khusus pada Undang-Undang 21 tahun 2008 di pasal 1 ketentuan 12 itu bahwa, perbankan syariah adalah, perbankan, yang, sesuai dengan prinsip syariah secara, ini ya, ada istilah prinsip syariah. Lalu kemudian, ada pengertian yang disebut dengan prinsip syariah adalah, yang sesuai dengan, lembaga terkait atau lembaga yang berwenang. Nah, lembaga berwenang itu disebut adalah DSN MUI. Makanya, mengapa, fatwa DSN MUI ini memiliki kekuatan yang sangat besar, atau ya tadi saya sebutkan sebagai leader, untuk perkembangan lembaga keuangan syariah. Jadi memang sangat berkembang, fatwa itu. Perkembangan lembaga keuangan syariah itu sangat dipengaruhi oleh fatwanya. Jadi, ya walaupun tadi sudah disebutkan ada, kesesuaian fatwa, ada keselarasan fatwa gitu, ada yang tadi opini syariah itu ya, turunannya adalah kesesuaian dan juga keselarasan, maksudnya kan berarti tidak perlu fatwa karena ini ada, kajian tentang keselarasan. Nah, tapi tetap aja fatwa ini memiliki, kekuatan penting bahkan ketika, keselarasan fatwa ini, biasanya tuh kalau terus-terusan digunakan akan naik, jadi harus ada fatwa, urgensi, adanya fatwa itu pertama dari keselarasan, kayak gitu. Itu, kenapa, dari fatwa DSN MUI itu khususnya ya, karena biasanya nanti di dalam peraturan otoritas jasa keuangan pun misalnya tentang asuransi syariah adalah bla bla bla. Nah, pasti di situ dijelaskan, fatwa, DSN yang akan mengarah pada yang harus dipatuhi. Itu, seperti itu, mungkin diskusi kita sudahi, karena, waktu yang sudah tidak memungkinkan karena sudah malam. Baik, terima kasih untuk, kelompok pertama pada, mata kuliah studi fatwa HES A ya, Hukum Ekonomi Syariah A. Terima kasih atas pemakalah yang sudah, mempersiapkan diri dengan baik dan juga sudah, mempresentasikan makalahnya. Selanjutnya nanti, teman-temannya akan me merespon, menanggapi, dan juga bertanya. Jadi besok, teman-teman pemakalah harus standby, harus siap, untuk, pertanyaan-pertanyaan temannya, bahkan, menjadi stimulus teman-temannya. Jadi stimulus itu teman-temannya biar bertanya, dari makalah kalian, presentasi makalah kalian. Baik, sekali lagi cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin live ya. Ya.